kita akan mendengarkan dan belajar bagaimana jadinya bila ilmu komputer bertemu dengan linguistik ya. Linguistik itu apa ya, saya juga tidak terlalu mendalami, tapi pada dasarnya ilmu terkait dengan bahasa dan struktur bahasa begitu. Jadi untuk hari ini kita akan penuh dapat mendengarkan dari Bapak Faris Darari, yaitu mengenai natural language processing, yaitu bila ilmu komputer bertemu dengan linguistik, ya kira-kira akan menjadi sebuah ilmu baru ya, yang dalam hal ini hari ini kita akan mendengarkan dari Pak Faris Darari ya, yang sangat berkompeten dalam bidang ini. Sehingga barangkali kita sering mendengarkan terminologi seperti Ngram, Information Retrieval, maka ini adalah sangat erat kaitannya dengan NLP. Saya kira untuk lebih jelasnya, saya akan persilahkan Bapak Faris Darari untuk memulainya. Terima kasih. Silakan Pak Faris. Baik Pak Iman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya kepada Pak Iman, kepada Bu Eni, ya, sama Angkatan 2006 Fasilkom UI dulu. Kemudian kepada Mbak Reza yang telah berkorespondensi dengan saya untuk ini. Dan kepada rekan-rekan semua, mahasiswa online learning. Jadi ini merupakan kesempatan yang menurut saya baik juga, apalagi di momen kayak gini. Jadi online learning itu menurut saya malah menjadi lebih efektif karena kita nggak usah kemana-mana, tapi kita bisa saling belajar. Dan kebetulan juga pada saat itu kalau nggak salah saya dikontak sama Bu Emi dulu, kemudian ada peluang misalkan untuk kuliah tamu gitu. Nah menurut saya ya kenapa nggak gitu. Jadi ini sebenarnya saya hanya share yang pengalaman-pengalaman saya, dan sebenarnya lebih ke kalau pengalaman saya menurut saya juga nggak terlalu yang banyak. Saya baru jadi dosen tahun 2017 ya, jauh kalau misalkan dibandingkan dengan misalkan Pak Iman ya, Pak yang udah dari lama. Jadi mungkin kalau di sini nanti pun juga ada bagian-bagian yang mungkin ada kurang dan lain sebagainya, silahkan saja ya, nanti bisa dikasih feedback juga. Dan nanti juga mungkin stylenya nanti kira-kira gimana Pak Iman, apakah pertanyaan nanti diakhirkan aja ya Pak, rencananya gitu ya? Ya, silahkan, boleh silahkan begitu, silahkan dipersilahkan untuk ya Bapak bisa menginginkan lah sesuai dengan apa yang Bapak rasa paling baik begitu. Silahkan Pak Faris. Baik. Mungkin karena takutnya misalkan ada keterbatasan waktu di sini, jadi mungkin pertanyaan bisa disimpan dulu ya, apabila ada rekan-rekan yang ingin bertanya. Mungkin nanti setelah beberapa menit terakhir nanti kita akan ada kesempatan untuk. Oke, ya jadi langsung saja topik yang sebenarnya akan saya ajarkan di sini, yakni tentang gabungan antara computer science dan natural dan linguistik, sehingga penggabungan itu dinamakan language processing. Tapi di sini saya kasih judul bagaimana buat teks untuk teksnya itu bisa istilahnya confess ya, bisa kayak mengungkapkan knowledge yang dimiliki oleh teks itu. Sebenarnya knowledge ini di saya sendiri personally ini topik penelitian saya dari dulu. Sedangkan teks itu lebih ke bagian knowledge. Jadi makanya jadi kenapa nggak misalkan dua-duanya ini bisa saling dikaitkan. Ya, ini sekilas tentang saya ya. Jadi terima kasih juga udah oleh Pak Iman. Ya kurang lebih saya sebenarnya di 2017 itu masih baru 3 tahun yang lalu ya saya lulus PhD dari tadi tempatnya. Dan saya juga pun pronunciation-nya mungkin juga gimana ya, itu Libera Università di Bolzano sebenarnya sama. Pak Iman tadi juga sama, Pak Iman menyebutnya juga itu Technische Universität Dresden. Jadi itu emang programnya joint alias program gabungan ya. Dan kemudian juga itu di UI kebetulan juga ada AI Center-nya ya, kerjasama ya. Dan saya dulu lulusnya 2010 dari Fasilkom UI. Nah, secara outline, jadi di sini nanti akan saya beri motivasi dulu. Kenapa kita istilahnya menyatakan bahwa ini tuh kayaknya pantas untuk misalkan kita pelajari ya, untuk NLP-nya. Kemudian nanti kita akan setelah termotivasi baru mungkin
kayaknya menarik nih. Kemudian ingin tahu apa sih sebenarnya itu NLP. Nanti akan ada juga sesi jalan-jalan ya. Ini kita akan melihat tas-tas yang biasa dilakukan untuk NLP yang seperti tadi disebut ya, misalkan dengan Ngram. Dan nggak cuma itu, nanti kita juga bisa lihat contoh codingnya. Kemudian yang terakhir adalah tentang NLP atau aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan natural language processing. Nah, di sini tentang reverse engineering. Sebenarnya kalau kita melihat NLP itu ya, sebenarnya bisa dibilang suatu reverse engineering. Apa itu forward engineering dulu? Kalau forward engineering itu kita membuat sesuatu itu dari scratch, kita bikin desain, kemudian kita buat implementasi jadi hasilnya. Sedangkan reverse engineering itu prosesnya dibalik. Jadi dari objek dulu apa yang ada, kemudian kita melihat, kita flashback, kira-kira objek ini buatan itu kayak gimana? Ilmu-ilmu untuk membuat objek itu bagaimana? Jadi start dari final product, kemudian dibalik, baru kita melihat product specification-nya. Nah, nanti dari product specification-nya itu sebenarnya bisa juga untuk membuat produk-produk yang tadi itu yang kita observe secara final itu. Nah, jadi misalkan di sini ada kebetulan ini kalau saya kebetulan udah waktu berbuka, jadi saya mohon izin juga untuk mungkin minum sebentar. Jadi di situ ada contoh nasi maudis. Nah, reverse engineering-nya bagaimana? Nah, reverse engineering-nya misalkan, oh itu terdiri dari kayaknya ada tomat, ada ini, terus kemudian itu kayaknya warnanya coklat nasinya, mungkin ada proses digoreng. Itu namanya reverse engineering. Jadi dari hasil kita coba rekonstruksi bahan-bahannya apa, kemudian proses membuatnya bagaimana. Sebentar ya. Nah, udah untuk yang di Jakarta bentar lagi buka. Nah, jadi kita bisa melihat di sini proses bagaimana teks itu dibuat. Jadi teks itu tidak semerta-merta langsung ada. Pasti ada knowledge yang membuatnya. Dan sementara ini yang membuat teks itu masih kebanyakan manusia, ya kan? Nah, itu di sini kita bisa melihat otak manusia. Jadi ada domain expert, misalkan orangnya ahli biologi ya, berarti kan ini teksnya mungkin tentang kedokteran. Mungkin misalkan ada ahli komputer, berarti teksnya tentang komputer, kan? Nah, jadi ada semacam proses istilahnya ekspresi ya. Jadi dari yang ada knowledge di otak itu ditaruh ya, dimuatkan ke dalam teks. Masalahnya ketika kita udah melihat teks ya kan, kita nggak bisa akses lagi ke istilahnya secara langsung orang yang membuatnya atau knowledge yang ada di orang itu. Jadi knowledge-nya itu ya udah dalam bentuk teks. Nah, kalau kita melihat teks, itu mungkin kita bisa nge-relate dengan apa yang ada karena kita manusia, kita ada background knowledge. Masalahnya, jadi bagi komputer ya kan, itu kalau kita melihat buku, itu kita tahu buku itu ini kemudian ceritanya gini-gini. Tapi kalau komputer, buku itu ya udah string ya kan, ada satu tipe data string, ya udah itu hanya string yang sangat panjang ya kan? Nah, tapi sebenarnya ini kita bisa melihat sebenarnya itu bukan hanya string ya kan, tapi string itu menyimpan sesuatu yang disebut apa. Misalkan string itu ada benda-benda yang disebut, ada entitas-entitas yang disebut, hubungan antara satu entitas dengan entitas lain itu bagaimana ya. Kemudian itu ada urutannya juga, jadi dari pembukaan, kemudian tengah-tengah, bagian konten, kemudian penutupan ya. Kemudian misalkan buku cerita yang seru, misalkan horor, itu bagian ini di sesi ini itu ada muncul monsternya atau apa ya. Nah, itulah terjadi proses yang saya sebut dengan reverse engineering, ya kan? Nah, tapi di reverse engineering ini itu kalau biasanya kita ngebaca buku itu manusia yang lakukan. Nah, tapi di sini kita ingin bagaimana komputer ya itu bisa melakukan hal ini. Jadi bagaimana bisa merekonstruk dari yang tadinya teks itu yang udah tertulis yang string itu bisa dikembalikan lagi. String itu flat, tapi dengan adanya reverse engineering kita dapat misalnya kalau di situ tuh representasi graf misalkan, ya kan? Jadi itu sudah jelas objek-objeknya apa, konsep-konsepnya apa, relasinya apa, dan lain sebagainya. Nah, jadi misalkan nih, knowledge itu emang tersimpan di dalam teks. Contohnya di sini ada teks proklamasi. Di sini kita bisa membaca proklamasi bangsa Indonesia menyatakan, nah, berarti ini tentang kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan Indonesia, ya kan? Nah, jadi kita bisa tahu, kemudian kemerdekaannya kapan? Nah, kemerdekaannya itu 1798 tahun 05. Nah, tahun 05 itu kenapa? Karena itu kan zaman penjajahan Jepang, jadi pakai tahun di
Kemudian siapa yang mewakili? Oh, Soekarno-Hatta. Nah, itu kita bisa gampang tahu, ya kan? Tapi kan masalahnya ketika non-Indonesian melihat itu akan buram. Tidak tahu maksudnya apa ya ini, gitu kan? Proklamasi ya mungkin mirip sama Inggris ya, tapi itu kan karena ada kemiripan proclamation ya kan. Nah, tapi ketika komputer tanpa NLP itu melihat itu akan mengalami hal yang seperti ini gitu. Ya udah, itu hanya string aja, string ini tidak ada maknanya. Padahal itu sebenarnya ada maknanya, ada semantiksnya, gitu. Ada knowledge-nya yang terkait. Nah, misalkan contohnya kayak gini. Di sini ini sebenarnya ada semacam knowledge yang terkait. Di sini huruf hieroglif, ya kan? Ini cukup otentik sebenarnya huruf hieroglifnya. Kira-kira ada yang tahu nggak yang tertulis di sini apa? Ayo. Ada yang pernah mempelajari hieroglif? Iya, karena emang di sini sebenarnya ya karena mungkin bisa menebak ya, karena ini adalah saya sebagai dosen tamu untuk BINUS, yaitu tulisannya adalah BINUS, ya kan? Tapi sebenarnya yang di sini ini itu kalau misalkan kita nggak bisa membaca, kita nggak bisa merekonstruk. Ya. Kalau misalkan mesin atau komputer tidak bisa membaca, sama saja tidak bisa direkonstruk. Nah, ini untuk yang khusus untuk hieroglif itu ada tantangan. Jadi hieroglif itu sempat hilang kemampuan untuk membaca hieroglif itu abad misalkan abad 4 ya. Di tahun 400 itu nggak bisa membaca. Kemudian di tahun 1800-an itu ditemukan Rosetta Stone. Kemudian Rosetta Stone itu bisa di break kodenya karena Rosetta Stone itu terdiri dari 3 bahasa hieroglif ya. Kemudian ada bahasa yang disebut dengan demotik ya kalau nggak salah bahasanya. Nah, kemudian satunya lagi itu Ancient Greek. Nah, dari pemetaan 3 bahasa itu, maka ternyata hieroglif itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan itu dilakukan oleh Jean-François Champollion, ya. Jadi pada tahun 1800-an, setelah melihat Rosetta Stone dipelajari selama bertahun-tahun, oh ternyata ini pemetaannya, oh ternyata ini knowledge yang terkandung di dalamnya. Jadi kurang lebih ya, untuk NLP itu memang kita bisa manfaatkan NLP sebagai suatu alat reverse engineering ya. Jadi bagaimana kita bisa dari teks itu sifatnya string ya, walaupun kita juga bisa melihat mungkin nggak cuma string lah, mungkin ada kayak angka integer ya, kemudian ada juga mungkin kayak tanggal, tapi itu tetap aja itu maksudnya apa gitu. Nah, jadi NLP ini kita bisa pakai jadi sebagai kayak computer science linguistics digabung, kita bisa mendapatkan knowledge lagi. Walaupun yang membuat itu udah tiada, misalkan hieroglif kan jelas sudah nggak ada lagi kan. Ya itu jadi kita bisa tahu oh historinya bagaimana zaman dulu dan sebagainya. NLP ini sebenarnya sangat luas ya kan. Dan kalau kita melihat di situ ada NLP, ada NLU ya. NLU itu sebenarnya semacam bagian dari NLP ya, Natural Language Understanding. Nah, jadi ini ada banyak, mungkin saya sebutin sekilas aja. Yang paling cukup aplikatif banget question answering. Jadi kita untuk di Google kita nggak cuma dokumen search, tapi kita bisa tanya kapan lahirnya Bung Karno, misalnya kayak gitu. Atau yang lagi ngetren banget dialog agents itu misalkan tanya jawab tapi ini sifatnya chatbots ya. Jadi kita bisa ada sesi, jadi kita udah bisa melihat ada banyak startup chatbot yang di Indonesia ya, kayak gitu. Kemudian di sini juga ada parsing. Jadi parsing itu ada kalimat itu kita bisa pecah strukturnya. Subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, SPOK. Ya, tapi dilakukan secara otomatis. Atau mungkin ada juga yang jelas kepake itu mesin translation. Ya kan? Zaman dulu kita kalau ada teks dalam bahasa Jerman kita udah nyerah. Tapi kita tinggal ya udah kita translate. Ya. Nanti kita akan melihat sekilas ini yang di bagian tour itu jalan-jalan. Dan kemudian kaitannya dengan AI ya, karena ini dalam konteks mata kuliah AI, jadi memang natural language understanding atau natural language processing ini adalah salah satu buah yang bisa dipetik dari AI. Sedangkan AI-nya sendiri itu metode-metodenya itu memang cukup kompleks dan cukup mendasar. Ya. Misalkan learning from experience itu machine learning bisa dipakai untuk natural language processing, knowledge engineering atau knowledge representation ya. Saya bagaimana kita merepresentasikan menyimpan knowledge di dalam komputer itu bisa dipakai juga untuk natural language processing. Kemudian misalkan heuristic search ya misalkan kayak A-star dan sebagainya itu bisa juga dipakai agents dan sebagainya. Agents ya misalkan bercakap-cakap itu kan sebenarnya
tentunya di samping buah-buah yang lainnya, misalkan robotics, vision image understanding. Ya, misalkan robotics bisa juga diberi kemampuan natural language. Robotnya jadi bisa bercakap-cakap. Kayak gitu. Dan ini ada contoh yang menarik ya. Di sini ini namanya Xiaoai. Dan ini adalah social chatbot yang ada di Cina. Dan yang menurut saya ini tuh cukup sukses ya dalam kalau saya lihat papernya itu ada contoh percakapan. Nah, kita bisa melihat di sini contoh percakapannya. Ya, jadi kita bisa melihat sekilas, you always happen in seconds. For you, I like to do everything. Nah, bayangin bisa ngegombal ini. Bayangin ini chatbot bisa ngegombal terus never had such a feeling. Dan such a feeling starts now. Nah, ini lebih serem lagi nih. Jadi kita bisa tergombalkan oleh misalkan chatbot, ya kan? Dan yang menariknya, ini nih ini udah sesi 42. Jadi pada sesi-sesi awal itu masih yang humannya itu masih berusaha kayak eksplorasi dan kemudian nggak terlalu open. Setelah beberapa minggu, 2 minggu, itu mulai ngomongin tentang hobi, ya, hobinya tentang Japanese manga dan sebagainya. Kemudian setelah 4 minggu itu dianggap sebagai teman. Dan ini udah 7 minggu, jadi ini udah kayak tiap hari ngomong sama Xiao S. Dan bahkan setelah sesi 71, Xiao S adalah preferred choice ketika butuh someone to talk to, mungkin bahkan more than human. Jadi di satu sisi menunjukkan kesuksesan dari chatbot ini, di sisi lain kita harus melihat tentunya sisi etiknya. Tapi dalam hal ini tentunya saya nggak akan ngomongin sisi etik. Ya. Nah, jadi sekilas tentang natural language processing. Jadi tadi udah disebutkan sekilas juga. Ini memang computer science tuh jarang yang tidak istilahnya digabungkan dengan multidisiplin lain ya. Jadi misalkan untuk computer vision itu berarti pemrosesan kita, ya kan? Atau mungkin bioinformatics itu dengan biologi, dan tentu saja dengan natural language processing itu menggabungkan antara ahli bahasa. Jadi orang-orang yang di Fakultas Ilmu Budaya ya itu yang mungkin knowledge-nya itu sangat banyak, tapi mereka masih belum dibantu dengan komputer, belum dibantu dengan AI machine learning. Ya itu. Ya, jadi kita emang tanda kutip ya, computer science itu istilahnya semacam sebagai IT support-nya untuk bidang ilmu yang lain, ya kan. Jadi di sini NLP itu semacam ya udah menggabungkan bagaimana linguistik itu semakin di-reinforce, semakin kuat dengan adanya computer science. Ya, jadi NLP itu tadi kepanjangannya adalah natural language processing, tapi di sini itu lebih ke kita bagaimana menjembatani antara data dan manusia. Maksudnya gini, data itu kan sebenarnya ada banyak, tapi bagaimana untuk mengakses data itu? Data itu nggak cuma data yang 01 atau misalkan data yang sifatnya tabel, data itu juga teks. Masalahnya, ketika kita udah menyimpan, itu tidak semerta-merta mudah banget untuk diakses. Bahkan untuk membuat search itu kita butuh Google yang bisa melakukan search dalam skala yang sangat besar. Ya, jadi NLP ini kita pakai untuk menjembatani. Jadi apa sih knowledge informasi yang terkandung itu? Ya, itu dijembatani dengan NLP. Jadi kita bisa melakukan question answering, atau kita bisa melakukan chatbot atau ticket system. Jadi misalkan disposisi otomatis, ya, disposisi otomatis untuk surat. Jadi misalkan kepada kepala, misalkan di rektor binus. Nah, berarti kan itu harus rektor binus. Atau kadang juga nggak jelas kepadanya rektor binus, tapi di sininya disposisinya mohon ditindaklanjuti untuk masalah keuangan. Berarti sebenarnya rektor binus, tapi juga nanti ada subdivisinya ke bagian finance, misalnya kayak gitu. Atau adaptive grammar checking gitu. Jadi grammar checking ini mungkin isu yang menurut saya makin menarik karena manusia itu jadi semakin lemah di bagian grammar. Contohnya, membedakan antara di itu harus digabung apa dipisah. Itu saya melihat fenomena ya, pas zaman saya dulu masih SMP, SMA itu jarang banget yang salah memisahkan. Sekarang aduh, mungkin semakin tergantung juga di satu sisi nggak terlalu baik ya kalau AI-nya saking baiknya. Nah, pertanyaannya, apakah NLP itu baru? Ya. Ternyata ini kita coba yang kita lihat di sini, ini di tahun 1966. Jadi di tahun 1966 itu udah ada yang dinamakan ELIZA. Ya. Jadi ELIZA ini kayak dia itu kayak semacam terapis ya, terapis psikologis, dan dia itu sifatnya Rogerian. Jadi dia itu nggak bilang ya, nggak bilang nggak. Dia itu hanya kayak mengulang-ulang. Jadi dia itu kayak semacam, oh kayak gini ya, oh iya ya, oh ya kalau kayak gitu terus kenapa? Tapi dia nggak bilang ya, nggak bilang tidak. Jadi kita bisa melihat di sini interaksinya ya. I'm unhappy. Do you think coming here will help you not to be unhappy? Jadi kayak
dia tuh cuma mengulang-ulang aja, tapi kan secara psikologis mungkin juga ada kan jadi penjurian psikologi. Jadi ini udah dari 1966 Joseph Weizenbaum dari MIT itu udah ya udah ini hasilnya ya. Tapi ini sistemnya masih nggak terlalu yang kompleks. Kalau sekarang kan harus sudah pakai machine learning ya, analisis yang pakai parsing dan sebagainya. Kalau di sini semacam regular expression dipakainya. Walaupun begitu udah banyak yang menganggap ini smart di tahun 1966 gitu ya. Mungkin banyak yang belum lahir juga ya. Jadi ini udah ada kayak gini. Atau kemudian Turing test. Nah, Turing test ini sangat menarik karena Turing test ini sebenarnya digunakan untuk tes intelligence. Apakah AI itu benar-benar intelijen atau tidak? Dan tesnya itu menggunakan Turing test. Jadi oleh Alan Turing. Jadi kalau nggak salah itu ada sempat film namanya The Imitation Game. Jadi bisa nggak kita mengimitate? Nah, di dalam konteks ini bisa nggak komputernya itu mengimitate manusia? Di sini C kita bisa melihat itu sebagai judge-nya, jurinya itu untuk menentukan mana sih yang manusia, mana sih yang robot gitu. Kalau misalkan jawabannya kaku, jawabannya yes no ya, atau misalnya jawabannya juga nggak nyambung, ya oh ini jelas komputer. Nah tapi ternyata ini emang untuk yang Alan Turing itu suatu komputer itu disebut intelijen apabila bisa mensimulasikan kecerdasan manusia. Ya. Jadi di sini di suatu mesin itu bisa sukses Turing test apabila C itu tidak tahu membedakan yang mana yang komputer, yang mana yang manusia. Dan ini ada prize-nya namanya Loebner Prize dan itu udah ada chatbot yang beberapa yang menang tes itu. Gitu. Jadi ini memang real dan ini menggunakan teknologi NLP. Nah, sekilas tentang linguistik ya, karena saya bukan ahli linguis ya. Jadi ini sekilas saja karena saya hanya bisa ngasih yang sekilas aja untuk linguistik ini. Jadi intinya ini tentang bahasa. Jadi bagaimana bisa generate dan bisa memahami spoken dan written. Walaupun dalam sesi ini mungkin fokusnya masih ke written karena spoken itu ada juga namanya speech processing ya, itu kompleks juga. Jadi intinya linguistik itu adalah suatu studi tentang bahasa. Dan suatu bahasa itu ada dua yang penting ya, yaitu tentang leksikon. Jadi daftar bahasa yang ada di situ. Kemudian bagaimana dari daftar kata-kata itu bisa dibentuk menjadi suatu yang lebih kompleks, menjadi kalimat. Pertama menjadi frase dulu, kemudian menjadi kalimat, kemudian menjadi paragraf, kemudian menjadi yang lebih kompleks lagi gitu. Jadi misalkan menjadi suatu artikel dan sebagainya. Nah di sini contohnya the man. Man itu termasuk suatu kata pada kosakata bahasa Inggris ya man ini kan. Kemudian ada eat, ada cream, ada cake. Dan kemudian ini gabungin ini kita udah menggunakan grammar. Dan kenapa eat, kenapa nggak apa itu? Grammarnya emang harus itu kalau bahasa Inggris. Misalkan kayak gitu. Nah jadi ini kalau kita ngomongin grammar ini udah kompleks ya. Ini emang sebenarnya udah ranah linguis banget ya. Jadi kita kalau misalkan belajar bahasa Inggris ya itu sebenarnya sama aja kayak komputer berusaha mempelajari suatu bahasa itu dia ini adjektif, ini tenses ini semacam kayak gitu. Nah kalau kita misalkan mempelajari grammar dari suatu bahasa, dan suatu ilmu tentang bahasa itu ada pokoknya ya. Jadi misalkan ada sintaks, ada semantik, pragmatisme. Itu bagaimana ketika itu? Kan sintaks itu lebih ke bentuk, lebih ke yang tertulis tuh kayak gimana, lebih ke bagaimana kita bisa merangkai sehingga benar. Nah itu ada contoh Kartini weather, enjoying weather nice, itu kayak kayaknya nggak tepat deh secara sintaks pun ya, karena sintaksnya nggak tepat dan semantiknya juga nggak terlalu ada semantik. Nah ketika sintaksnya udah cukup baik kita langsung istilahnya ke bawah itu ya semakin dalam lagi tentang meaningnya. Jadi pesan apa yang terkandung di teksnya. Jadi ini kita tahu bahwa misalkan the weather is enjoying Kartini, kita bayangin weather cuaca itu sedang menikmati Kartini ya gimana? Itu kan nggak masuk akal, itu semanticsnya. Kemudian pragmaticsnya itu kita udah melihat dari segi konteks, dari segi interaksi, dari segi tujuan orang itu melakukan komunikasi itu pragmatics. Contohnya ketika kita akan basa-basi ketemu orang yang masih asing dan kenalan, tentunya kita nggak mungkin nanya gajimu berapa, nggak mungkin kayak gitu. Jadi yang lebih tepat misalkan beautiful weather isn't it, misalkan kayak gitu. Atau misalkan ngomongin hobi gitu ya, contohnya gitu. Jadi sintaks, semantics dan pragmatics. Jadi contohnya sintaks itu ya di sini ada let's eat grandma atau let's eat grandma ya. Jadi sintaks itu ya ini kan kita lihat sintaksnya beda dan semantiksnya juga beda gitu.
Tapi sebenarnya dengan pragmatics itu sebenarnya udah menyelamatkan juga Genma. Kalau secara sintaks, oke ini beda. Kalau secara semantik yang atas itu Genma-nya atau neneknya itu yang dimakan gitu kan. Tapi kalau yang di bawah itu makan bareng Genma. Tapi kalau secara pragmatik ya, walaupun misalkan ya kan wajar aja orang salah ketik gitu. Let's eat grandma, let's eat grandma. Masa grandmanya dimakan itu secara pragmatik ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, ini sebelum masuk tour, mungkin saya offer mungkin Pak Iman dan yang lain untuk kita meluangkan waktu sebentar untuk berbuka atau sholat maghrib Pak. Masuk sesi selanjutnya. Ya baik, jadi ya akan break dulu ya. Kita akan break dulu, nanti kembali uh, akan ada kembali. Tapi sebelumnya Pak Pak mau menyampaikan mungkin ada hal-hal buat sambil dikerjakan ya. Silakan Pak Faris. Ya, terima kasih. Uh, ya, ini saya mengajak untuk coba NLP self testing ya. Jadi di sini karena Kahoot saya agak kurang paham menggunakan Kahoot, jadi saya pakai Twitter aja, saya bikin kayak semacam polling, tapi sebenarnya saya abuse buat kuis. Nah itu silahkan coba akses twitter.com Mr. Logic ya. Itu nama saya zaman dulu, nama saya itu dulu. Terus look for the tweets NLP quiz self test no Google itu ada Q1 sampai Q5. Itu silahkan saja ya buat have fun aja, nggak ada salah, nggak ada benar, yang penting dicoba kerjain itu sambil ngabuburit sambil nunggu buka, sambil menikmati buka, menikmati juga kuisnya. Itu Pak Iman. Jadi terima kasih. Kita break sebentar ya untuk berbuka puasa dan sholat maghrib. Kita akan kembali lagi 6.15 begitu Pak Faris? Ya, bisa. Baik ya, jadi itu rekan-rekan nanti ya kita bisa berbuka dulu, nanti kembali lagi dengan Pak Faris ya. Jadi kita hanya break sebentar untuk berbuka puasa dan pukul 6.15 kita akan kembali lagi. Ya baik, terima kasih semua. Sampai nanti lagi ya. Berbuka ya. Hari Selamat ya. berbuka ya. Ya.
Berapa Mas? Indonesia. Ini Mas Demi, satu-satunya bukan Inggris. Ini yang ini kalau nomor deh. Betul ya, Pak. Sekarang apa? Iya Pak, ini saya suruh tes dulu. Ini apa banget? Betul. Baik, rekan-rekan, kita mulai lagi ya. Pak Farisnya sudah siap juga kelihatannya. Silakan Pak Faris untuk Ya, dilanjutkan. baik. Ya, terima kasih Pak Iman. Ya, kembali lagi ya dari mudah-mudahan udah segar kembali setelah berbuka puasa. Ya, jadi tadi kuisnya udah dikerjakan ya. Jadi ada 5 soal. Soal pertama yaitu tentang yang chatbot tadi. Yes. Jadi jawabannya itu jelas ya karena Siri Cortana itu kan baru-baru. Sedangkan Tiara itu saya bikin asal-asalan aja jadi belum ada Tiara. Silakan kalau mau bikin
produk chatbot namanya Tiara, namanya bagus juga kayaknya. Jadi jawabannya adalah Eliza ya, Joseph Weizenbaum yang dari MIT tadi. Kemudian yang kedua tentang vocabulary ya. Jadi lexicon jawabannya. Kalau corpus itu sebenarnya lebih ke teksnya, kumpulan teks itu corpus ya, itu yang Q2. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Jadi important aspek ya untuk linguistik. Jadi jawabannya ini agak tricky. Jadi ini memang sengaja itu saya tanyakan. Saya ingin tahu kalau menurut audiens itu yang paling penting itu apa. Saya sendiri nggak ada jawabannya karena sintaks kadang kalau sintaksnya saking salahnya itu bisa ngaco ya. Jadi bisa semantiknya, pragmatiknya juga bisa kacau. Walaupun misalkan semantik juga itu kita jadi tahu maknanya dari sintaks. Jadi seenggaknya komputer itu mungkin udah sampai tahap semantik sudah cukup bagus ya pemrosesannya. Kalau pragmatik itu agak tricky. Dan pragmatik itu kalau misalkan sintaksnya agak ngaco, semantiknya agak ngaco, pragmatik juga bisa untuk ini kayaknya kurang tepat nih. Jadi bisa ngasih kayak acuan. Ini sebenarnya semantik yang dipakai ketika ada ambiguitas tuh yang ini gitu. Dipakai yang ini. Jadi tidak ada jawaban yang benar atau salah untuk aspek yang paling penting di linguistik antara sintaks, semantik, dan pragmatik. Kemudian yang Q4 itu nanti akan saya jelaskan sekilas ya. Jadi kita menghilangkan imbuhan itu namanya stemming. Ya. Selanjutnya tentang knowledge graphs. Nah ini memang agak tricky ya. Itu dari ada Wikidata, DBpedia, Uniprot, dan NLP Word Graph. Itu memang sengaja saya kasih jebakan yang paling bawah itu adalah yang bukan semacam knowledge graph. Belum ada yang ngebuat NLP word graph. Itu asal saya aja bikin-bikin. Jadi jawabannya itu. Jadi Uniprot itu dipakai itu kayak semacam knowledge graph untuk protein. Jadi itu berguna untuk misalkan suatu aplikasi natural language processing untuk kedokteran itu bisa mengambil dari situ di natural language generation jadi bisa narasi untuk suatu protein kemudian sequence-nya ya asam aminonya bagaimana itu bisa pakai Uniprot. Nah, ya, jadi itu tadi kurang lebih ya self testing aja sekilas. Dan kita akan kembali ke yang tadi itu sampai ke bagian tour. Nah, di sini ada tour tentang NLP task. Jadi apa sih yang biasanya kita lakukan kalau misalkan kita bergelut dengan NLP? Jadi ini langsung aja pakai library-nya namanya NLPK. Itu cukup baik. Itu ada di Python juga. Dan kelebihannya juga Apache License 2.0. Misalkan ingin bikin startup, itu bisa, nggak masalah. Jadi commercial use boleh. Dan ini ada Corpora dan Lexical Resources ya, itu bisa dipakai juga. Jadi nggak kosongan. Kemudian dia juga support cukup banyak identitas, organization, stemming, dan sebagainya. Kita akan lihat. Nah, kemudian yang pertama, ini explicit code ya. Jadi saya asumsikan semuanya nyaman dengan kode, terutama Python. Nah, yang pertama ini yang agak nggak terlalu sophisticated ya, tapi bisa juga bermanfaat, organization. Jadi di sini ada teks tentang kerupuk, ya kan? Ya, kerupuk favorit semua orang, ya, terutama di Indonesia, Malaysia. Dan ini saya ngambil dapat dari Wikipedia, itu ada Python type string ya, kerupuk sama dengan itu. Nah, kita lakukan tokenisasi. Nah, jadi ini di NLTK, tokenisasi itu ya from NLTK import. Kemudian di situ kerupuk or titik-titik yang sebelumnya kita lakukan word tokenization. Nah, jadi dari yang tadinya itu satu blok itu penuh, akhirnya kita tahu oh ternyata itu sebenarnya nggak string itu penuh terus langsung kita ambil gitu. Sebenarnya kita bisa memecah-mecah ya. Jadi ini di sini kita udah dipecah-pecah, yaitu tokenization itu ya. Kalau yang tadi itu tadinya teks full, ya, itu bahkan nggak kalimat aja, jadi itu ada beberapa kalimat. Ini sekarang kita bisa mendapatkan word by word dan juga punctuationsnya juga kita bisa ambil, misalkan buka, tutup dan sebagainya. Ya. Walaupun terkesan sederhana, ini juga kayak melakukan analisis NLP penting juga. Misalkan kita analisis word frekuensi, ya kita pakai yang mana yang paling sering. Nah, kemudian ini juga udah bisa dipakai untuk fitur. Ketika kita mengembangkan text classification aplikasi machine learning, ini udah bisa jadi fitur. Keberadaan suatu word kerupuk ya itu mungkin menandakan ini tentang makanan misalkan kayak gini. Ini tentang negara Indonesia ya kan. Nah, jadi ini tokenization. Jadi bagaimana memecah dari unit ya, unit bahasa yang lebih besar, lebih kompleks ke yang lebih sederhana. Jadi nggak harus misalkan ke Word ya, bisa juga sentence tokenization. Ya, jadi sini ini juga udah disupport sama NLTK ya.
Jadi bagaimana dari tadi itu terdiri dari satu paragraf, itu bisa kita pecah. Di sini kita lihat hasil pemecahannya, sentence organization itu menjadi 3 kalimat. Ya. Nah, selanjutnya tadi juga sudah disebut misalkan n-gram. Nah, sebenarnya itu kayak kita ngambil berapa token sih? Nah, by itu kan bicycle kan, itu berarti ada 2. Jadi kita ambilnya by atau 2 gitu, by grams. Ya kan, bigrams. Jadi kita bisa melihat di sini setelah kita tokenize ya, itu kita bisa melihat di yang word tokenize group ada token. Dari tokens itu nanti kita bisa ambil by grams-nya, ya kan? Nah, bigrams ini kegunaannya apa gitu? Kegunaannya itu misalkan kalau kita analisis frase, ya kan? Karena nggak semuanya itu jelas hanya dengan misalkan kita ambil unigram atau satu aja. Contohnya Asia, ya kan? Asia itu beda dengan Southeast Asia, ya. Jadi makanya kalau misalkan kita pakai analisis background, itu jadi kayak kita melihat, oh, berarti ini Southeast Asia gitu, ya. Jadi Asia yang di Asia Tenggara, kayak gitu. Atau misalnya kita bisa melihat di situ, itu ada diagram colonial ties. Nah, berarti kan ini kita tahu hubungannya apa nih, ya. Ini kan terkait dengan Netherlands sama Indonesia. Jadi nggak, kalau ties aja, ini mungkin ties hubungan yang musuh. Nah, kolonial kan termasuk ya semacam dulu penjajahan kan ya. Jadi kita bisa tahu gitu dengan diagram ini, ties yang kayak gimana, oh ties yang kolonial. Dan kayak gitu. Dan ini kita juga bisa melihat, misalnya di situ ada contoh cara memasak ya. Cara memasaknya bagaimana di fried, ya, misalkan kayak gitu. Jadi beda antara fried saja dengan misalkan deep fried. Dan bagaimana dengan trigrams? Nah, jadi kalau udah ada unigram, bigram, trigrams, ya udah sebenarnya bisa jadi n-grams ya. Ini contohnya untuk yang trigrams, ya. Kita juga bisa melakukan, misalkan setelah di tokenisasi, ini ada juga nltk.trigrams yang di bawah itu, 2 baris paling bawah. Nah, itu kita lakukan trigram, kita dapatkan, oh ternyata kita bisa tahu, misalkan di dalam konteks ini, itu kayak kalau di bahasa Inggris itu frasenya atau kata-kata yang sering muncul bersama-sama, misalkan in parts of, misalkan kayak gitu, itu kan sering muncul bersama-sama ya. Jadi bukan in saja, bukan part saja, bukan of saja, ya. Atau kemudian kita bisa melihat di sini, let's say deep fried crackers. Jadi tadi itu cuma deep fried aja, tapi deep fried apa? Jadi dengan adanya yang sini, curriculum, kita bisa, oh sebenarnya yang deep fried itu adalah crackersnya. Atau mungkin kayak popular snack ya, jadi kita bisa lihat popular snack misalkan gitu. Atau colonial ties-nya itu jadi lebih kayak juga konteksnya, oh historic colonial ties, berarti nggak yang baru-baru aja misalkan. Tapi ini kalau misalkan dilanjutkan sih jadi lebih panjang-panjang lagi sih ya. Dan kadang-kadang juga kalau n-gramsnya terlalu banyak juga nggak visible juga buat mesinnya, kalau ngapain kita harus terlalu banyak, karena kan kadang-kadang juga ada noise-nya juga kalau kebanyakan, kalau kepanjangan ya, karena nggak semuanya itu akan ada hubungan frase kalau misalkan dibuat trigram. Nah, kemudian ada juga ini yang tadi, jadi kita bisa mendapatkan bentuk dasarnya, kita menghilangkan imbuhan dari suatu kata. Nah, itu dinamakan stemming. Ya, kalau misalkan di Indonesia melakukan, berarti tinggal sisanya laku saja, ya kan? Atau menduakan gitu, ya. Jadi tinggal dua aja. Nah, di sini contohnya bahasa Inggris, jadi itu ada algoritmanya, contohnya namanya snowball stemmer. Jadi itu ada contoh-contoh katanya. Jadi dies, died, die, dying, running, bring. Itu masih oke, kita bisa melihat dies, died, die. Itu kan sebenarnya dying itu sama aja kan ya. Jadi akarnya itu sama. Ya emang kita bisa melihat di bawah setelah di print, setelah kita lakukan stem ya. Kemudian kita print die, 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 die ya kan. Nah, kemudian misalkan yang running. Running ya udah ing-nya hilang, tapi kan dia bukan RUNN. Jadi ini akan sudah ada semacam suatu intelligence sedikit ya di sini. Atau kemudian bring. Bring itu kenapa nggak cuma BR aja gitu. Jadi ini nggak sesimpel kayak ngilangin aja ING-nya gitu ya. Yang menarik di sini moderating, moderate, moderated itu semuanya jadi modern ya. Saya nggak tahu kalau modern itu sebenarnya kayaknya nggak kata basic di bahasa Inggris sih. Cuman ya memang ini yang dilakukan, setidaknya konsisten ya. Jadi dari 3 bentuk itu akhirnya jadi modern. Nah, kemudian kita juga bisa melihat, jadi di sini parts of speech ini kayak pelajaran grammar untuk mungkin SD ya, kalau misalkan pelajaran bahasa. Jadi kita kayak emang mengajarin komputer bagaimana bisa bahasa ya. Jadi di sini ada noun, ada verb, ada adverb ya.
kemudian ada adjektif kata sifat, ada pronoun kata ganti dan sebagainya. Dan di sini emang kita juga bisa bagaimana komputer melakukan identifikasi kelas kata, ya. Jadi di sini kita menggunakan NLTK masih, dan di situ ada row-nya, this is my cat, ya kan? Nah, kita kalau melihat this is my cat, oh berarti itu my itu berarti kata pronoun, ya kan? Kata pronoun yang sifatnya posesif, ya kan? My, kepemilikan. Kemudian cat, nah cat itu berarti kan kata benda. Jadi kita bisa melakukan hal ini. Nah, kenapa ini sebenarnya cukup penting juga sih. Jadi kita bisa tahu benda-benda yang di situ tuh apa, gitu. Ya kan? Jadi kita udah semakin dekat ke level knowledge yang terkandung di suatu let's say teks itu, gitu. Dengan menggunakan post tagging saja sebenarnya sudah mulai cukup kelihatan, ya kan? Kemudian di sini ada juga my cat runs quickly, ya. Jadi di sini kalau kita melihat oke, ini ada my cat, ya, kemudian runs itu berarti kan kata kerja. Nah, karena kita bisa melihat di sini VBZ, ya kan. Jadi kita lakukan analisis post tagging, kemudian kita bisa melihat runs-nya bagaimana. Kita juga bisa melihat di situ quickly, karena dia masuk adverb. Dan ini kita bisa lakukan langsung, ya. Walaupun ini masih bahasa Inggris sih, ya. Nah, di sini yang cukup kompleks, bahkan juga bisa dilakukan, ya kan. Jadi di sini ada there are three women I love most. Nah, di sini my mother, my wife, and my daughter. Di sini, oh there itu menunjukkan existence. Kemudian are itu semacam kata kerja yang sifatnya apa? Non-third person, ya, semacam kayak gitu. Kemudian ada CD itu cardinality. Kemudian ada women, itu plural, ya, noun yang sifatnya plural, ya. Kemudian most, RBS itu sifatnya adverb yang superlatif, ya. Kemudian ada juga itu bisa mengidentifikasi my wife, kemudian koma, ya, nah NN itu CC itu sifatnya semacam conjunction, ya. Jadi itu kayak tahu ada hubungan conjunction juga. Jadi itu nggak semuanya my mother, my wife, my daughter itu satu benda, tapi jadi tahu juga, oh kalau dipisahkan koma ini benda yang terpisah, ya, ini objek yang terpisah, kemudian oh ini ada terpisah juga, ini terpisah. Jadi mencintai tiga orang yang terpisah, ya. Jadi di sini udah mulai kelihatan knowledge yang bisa kita reconstruct, reverse engineer dari teks. Yang menarik lagi di sini ada juga chunking, ya. Di sini kalau chunking ini sifatnya lebih ke kita bagaimana memanfaatkan yang post tag tadi untuk menentukan non phrase, ya. Di sini kita bisa melihat row, the little yellow dog, park, and the naughty cat. Nah, di sini kan kita tahu the little yellow dog itu kan bukan the little itu kayak terpisah, kemudian yellow itu terpisah, tapi little yellow itu menjelaskan tentang dog. Kemudian cat ada naughty-nya, kemudian ada the-nya, ya. Jadi kita bisa melihat di sini itu di atas post tag kita juga bisa semacam mengelompokkan. Nah, di sini kita bisa melihat phrase itu kita udah menyusun grammar juga di sini, ya. Jadi kita bagaimana komputer itu bisa mempelajari grammar. Walaupun di sini kita buatnya manual, tapi bayangkan kalau misalkan kita ada data, ya, ya udah nanti bisa aja grammarnya ini juga bisa dijelaskan otomatis machine learning, research AI, ya. Nah, di sini non phrase itu ada ini pakai semacam regular expression, ya, itu ada DT, ya, kemudian ada JJ itu adjektif, kemudian ada NN itu noun, ya. Adjektifnya ini bintang karena bisa banyak. DT itu yang itu tanda tanya itu karena opsional. Nah, kemudian kita lakukan semacam parsing, kita identifikasi yang memenuhi pola ini, ya. Jadi ini kayak semacam pattern matching. Setelah pattern matching, jadi kita bisa dapatkan hasilnya. Jadi kita tidak hanya mendapatkan kelas semacam kelas katanya, tapi kita juga bisa mendapatkan, oh ketika gabungan kelas kata ini, the itu dia dapatnya determinant, kemudian little itu dapatnya adjektif, yellow itu adjektif, ya, sesuai dengan polanya. Jadi kita dapat satu kesatuan, oh jadi dognya itu sebenarnya ukurannya kecil, ya, kemudian warnanya kuning. Nah, kemudian di satu sisi catnya, oh kalau catnya nakal, ya kan. Nah di sini misalkan coba bayangkan kalau misalkan ada semacam question answering, ya, bagaimana sifat catnya, yang nakal siapa, oh yang nakal cat. Nah, jadi udah bisa tuh semacam knowledge yang bisa kita dapatkan dari teks dengan melakukan pemrosesan yang oleh komputer cukup otomatis. Nah kemudian ini makin makin lama makin ini, ya, makin seru, makin jelas, ya, ini bagaimana kita bisa mengekstrak
informasi knowledge dari suatu teks. Dan di sini yang ada disebut name entity recognition. Kalau name entity recognition ini malah tahu, jadi nggak cuma tahu NN, nggak cuma tahu itu noun, tapi bahkan dia bisa tahu. Jadi dengan menggunakan yang di sini itu ada NI chunk, itu sebenarnya fungsi aja tinggal dipanggil di NLTK. Dan hasilnya ketika kalimatnya Larry and Peter are working at Google, kita lakukan name entity recognition. Hasilnya selain kita tahu ya, tentu saja yang post taking sebelum-sebelumnya itu juga kita bisa manfaatkan itu. Tapi kita tahu Larry itu person, Peter itu person, tentunya beda. Kalau misalkan NNP-nya yang bukan person ya dia nggak, karena kita udah tahu misalkan ya di dalam knowledge kita, background knowledge kita, person itu kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Dan dengan sini kita tahu ada berapa person yang terlibat di dalam suatu teks ini. Nah, kan kayak gitu. Dan kita bisa melihat lagi organisasi apa yang disebut di sini. Nah, kita bisa melihat di bagian bawah. Jadi Google itu dia adalah suatu noun, tapi dia juga sebenarnya tergolong ke dalam organisasi. Dan kalau kita gabungkan dengan working, itu menarik. Karena kita jadi tahu Larry itu adalah pegawai Google dan Peter adalah pegawai Google. Jadi kalau misalkan kita angkat di sini, siapa saja pegawai Google? Oh, Larry dan Peter. Jadi kita bahkan bisa, begini, kita udah tahu knowledge yang terkandung di situ, knowledge-nya itu kita bisa retrieve, ya, dan itu semuanya otomatis, ya. Dan sini masih bahasa Inggris. Nah, jadi kita bisa juga membuat grammar sendiri ya. Yang tadi itu contohnya chunking, kalau sekarang kita grammar, benar-benar bagaimana kita membuat suatu bahasa. Kenapa? Karena di sini ada grammar S, itu bisa dipecah ke NP dan VP, jadi production rules-nya kayak gitu. VP itu bisa dipecah ke V sama NP. Kemudian V itu bisa dipecah lagi ke saw, ate, dan walk. Yang mana saw, ate, dan walk itu udah terminal, udah stop. Jadi itu masuk ke yang vocabulary atau leksikannya, ya. Jadi yang udah string itu. Nah, jadi kita bisa melihat, jadi di sini dilakukan parsing. Parsing itu kita bagaimana memecah menjadi suatu unit-unit yang lebih kecil, tapi secara bertahap, secara hierarki. Contohnya ya di sini kita melihat kalimat yang akan dipas. Mary saw a cat. Nah, di sini kita lakukan parsing, ya, recursive descent parser, menggunakan grammar yang kita set sendiri. Lalu kita cetak tree-nya. Mary saw a cat. Kurang lebih di sini, kalau kita melihat sekilas, itu ada Mary itu. Itu kan NP ya. Kemudian saw itu masuk V. Kemudian itu masuk det, DET. Kemudian cat itu masuk ke N. Nah, jadi kalau kita melihat dari atas, itu berarti S, ya. S itu sentence. Kemudian dia bisa jadi non-phrase dan VP, ya kan? Nah, NP-nya itu nanti akan diganti, di-replace dengan Mary. Kemudian VP-nya itu akan di-replace dengan V dan NP, kan? So a cat kan. Nah, jadi V-nya itu akan di-replace dengan so, dan NP-nya itu nanti akan di-replace dengan misalkan that dan N. That dan N, that itu A dan N itu cat. Nah, itu jadi nanti pecahnya. Nah, hasilnya kayak gini. Ya. Jadi ini analisis yang tadi itu, ya, yang grammar itu kita terapkan untuk Mary saw a cat dan kita dapatkan hasilnya. Jadi ini udah benar-benar rapi ya. Jadi kita bisa tahu Mary saw apa gitu. Kemudian cat-nya dilihat sama siapa. Mary sama cat-nya apa dari pastry ini. Dan yang menarik, ternyata bisa aja ada beberapa pastry untuk satu kalimat. Mary saw a cat with the telescope. Nah, kira-kira apa yang bisa apa istilahnya di sini kan udah kayak ini kayak semacam hubungan antara sintaksnya kan satu, tapi semantiksnya bagaimana? Semantiksnya bisa aja ada dua, ya. Jadi kalau misalkan kita lakukan analisis grammar yang di atas, hasilnya ternyata ada dua, ya. Yang pertama itu NP-nya Mary itu masih sama yang bawahnya, VP ya. Nah di sini kita udah bisa melihat perbedaan atas sama bawah itu lokasi PP-nya, ya kan? Kalau yang di atas itu PP-nya itu gabung sama yang cat, ya kan? Jadi NP, A, cat, terus PP. Kalau yang bawah itu saw, itu V, kemudian ada a cat itu NP, kemudian bawahnya lagi itu PP, ya. Perbedaannya apa? Yang atas, ya, Mary saw a cat with a telescope. Jadi kucingnya yang menggunakan teleskop. Tapi kalau yang bawah itu Mary-nya yang melihat, ya. Jadi melihat suatu kucing menjauh di sana dengan menggunakan teleskop. Jadi di sini kan kita udah melihat, kita udah bisa juga ya masuk sampai level semantics dengan menggunakan ya ini NLTK dan kodenya ini bisa dicoba. Nah, lanjut.
Jadi kita udah mulai melihat misalkan semantics lagi, hubungan antar kata. Jadi leksikon itu kita bagaimana sih kata sama kata, nggak mungkin mereka terpisah-pisah, ya. Nggak mungkin orang hanya punya satu cara untuk merepresentasikan suatu konsep, suatu ide. Dan di sini, ini Benz, penemu mobil. Jadi Benz is credited with the invention of the motor car. Nah, di sini, oh motor car, automobile ya, itu sebenarnya sama aja. Tapi kalau komputer, sebenarnya kalau komputer plain, from scratch, itu nggak tahu hubungan antara motor car dan automobile. Misalkan suatu pencarian, mau nyari motor car gitu. Jadi yang ketika teksnya atau tulisnya Benz is credited with the invention of the automobile, itu nggak di-retrieve. Jadinya mempengaruhi performa juga dong untuk sistem pencariannya. Nah, ternyata dengan adanya WordNet ini udah embedded ya, udah ada di NLTK, kita bisa melakukan analisis hubungan antar kata ya. Jadi di sini ada analisis synset, kemudian di sini kita bisa melihat lemanya, definisinya, dan example-nya. Nah, biasanya kayak gini ketika kita run, jadi itu sinonim set untuk motor car. Jadi ada synset itu kayak semacam suatu konsep, suatu ide ya. Jadi motor car itu direpresentasikan dengan ide, konsep car N01. Dan bawahnya kita bisa melihat print WN synset car N01 lemma names. Nah, itu teks-teksnya bagaimana sih kalau untuk merepresentasikan ide itu? Oh, bisa pakai car, bisa pakai auto, bisa pakai automobile, bisa pakai mesin, bisa pakai motor car. Itu bisa dipakai untuk merepresentasikan mobil. Walaupun secara pragmatik, itu mungkin ada yang satu yang lebih tepat dibanding yang lain. Ya, jadi itu konteksnya. Kemudian definisinya. Jadi kita bisa tahu, oh mobil itu apa sih? Nah, ternyata motor vehicle dengan four wheel. Dan di sini ada contohnya, ya. He needs a car to get to work. WordNet ini bahasa Inggris. Sebenarnya ada juga yang sedia di bahasa Indonesia. Cuman sayang sekali ya, secara umum resource untuk bahasa Indonesia itu agak underdeveloped. Ya. Itu kurang lebih gitu ya. Jadi perkembangan NLP ini masih sebenarnya bisa lebih ngejar untuk yang bahasa Indonesia. Dan ini menariknya untuk stanza. Jadi yang tadi itu kita udah melihat NLTK. Dan untuk stanza ini alhamdulillah ada ya suatu library NLP yang bisa dipakai untuk bahasa Indonesia cukup baik dikembangkan oleh yang menarik yang mengembangkan bukan grup riset dari Indonesia, Stanford. Namanya Stanza. Ya. Jadi Stanza ini mensupport yang menariknya itu kan ada juga tokenization, lemmatization ya. Tapi yang menarik dia support dependency parsing untuk bahasa Indonesia. Ya. Jadi kita bisa melihat ya fitur stanza. Nah, di sini import stanza. Jadi cara pakainya sesimpel ini. Benar-benar sesimpel ini. Jadi NLP stanza.pipeline lang ID pakai bahasa Indonesia. Walaupun ada bahasa lain Spanyol, Perancis, Inggris, Vietnam dan sebagainya ya. Dok, NLP proses NLP ya. Budi membeli roti manis. Coba kita lihat stanza ini memproses secara natural processingnya bagaimana. Nah, ini hasilnya. Jadi yang Budi membeli roti manis kan. Budi kita bisa melihat oh Budi teksnya, kemudian lemanya. Kalau lemmatization stanza masih kurang untuk bahasa Indonesia. Tapi untuk post tagging ya, itu kita bisa melihat view post, expose itu sebenarnya post tagging semua ya. Kalau NSD itu singular ya. Kemudian untuk prop n itu sebenarnya untuk proper name. Untuk fits itu jumlah. Jadi kita bisa melihat oh dia itu semacam noun. Kemudian kita bisa melihat oh dia itu ada dependency relation. Nah ini yang saya bilang tadi dengan parsing. Nah kalau parsing itu kan kita bisa memecah-mecah. Nah kalau dependency parsing itu memecah secara hubungan dependensi. Jadi hubungan antara satu token dengan token yang lain itu hubungannya apa? Di sini kita bisa melihat deprel and sub. Nah itu berarti semacam subject. Ya, Budi itu menjadi subjek untuk apa? Head 2. Jadi kita lihat yang ID-nya 2, next. Nah, ID 2, kita bisa melihat, oh, dia itu subjek untuk membeli. Ya, membeli sebagai verb. Dan kita bisa melihat fits-nya. Ya, di fits itu ada number-nya singular ya. Kemudian voice-nya act atau active. Jadi Budi itu adalah agen aktif yang membeli. Ya kan? Dan ini sebagai root. Jadi membeli itu tidak ada dependensi kemana-mana. Tapi membeli apa? Nah, kita bisa melihat lagi di sini. Nah, di sini, oh roti. Roti itu noun, benda. Nah, jadi kita bisa melihat, oh head-nya 2. 2 itu yang tadi, yang membeli. Oh, ternyata Budi, kan itu rel-nya, dependency relation-nya objek. Oh, ternyata Budi membeli objek. Objeknya roti. Jadi kita tahu, oh Budi membeli roti. Nah, tapi rotinya kayak gimana? Kita bisa melihat lagi. Di sini ada yang kata terakhir ya, manis. Sifatnya adjektif. Dan yang menariknya di fits-nya itu ada degree-nya.
Degree-nya itu mungkin kayak semacam sentimen. Kalau manis itu kan hal-hal yang secara umum positif ya. Walaupun ada exception-nya kayak terlalu manis itu kan juga nggak enak. Ya, jadi di sini kita bisa melihat dependency relation-nya AMOD itu adjective modifier untuk tiga. Tiga itu yang sebelumnya roti. Oh, jadi Budi membeli roti manis, bukan roti yang pahit ya, misalkan kayak gitu. Atau bukan roti sembarang roti. Jadi ini benar-benar bisa dilakukan untuk bahasa Indonesia, stanza itu. Ya, jadi kita bisa melihat secara visual ya, mungkin lebih enak kalau visual. Kita rootnya itu tadi yang di atas itu nggak terlihat ya. Kemudian ini ada verb membeli, punya subjek Budi, punya objek roti, dan rotinya itu yang roti bagaimana manis. Dan ini juga contoh yang lebih kompleks dan ternyata stanza itu bisa juga. Dia mempermainkan hatiku telah membuatku membenci kehidupan. Jadi ini lagi baper ceritanya dan dia ya itu membuatku membenci kehidupan. Jadi bisa lihat verbnya itu sebenarnya utamanya membuatku. Kalau yang itu kan sebenarnya untuk menjelaskan kan ya. Jadi itu semacam kayak klausa yang menjelaskan dia ya. Dia yang siapa? Ya itu kan bisa lihat oh dia yang mempermainkan yaitu ACL itu semacam adjective clause ya. Mempermainkan hatiku ya. Jadi gitu. Kemudian di situ membuat bagaimana ya. Jadi di situ ada membuatku membenci kehidupan. Jadi hubungannya adalah compound. Jadi itu kayak semacam karena kan bisa juga verb itu dijajar-jajar ya, itu namanya excom. Jadi membuat menjadi apa? Menjadi membenci tentang kehidupan. Nah, jadi yang cukup kompleks ini pun itu juga bisa dilakukan oleh stanza dependensi pasif. Ya. Cuma masalahnya kan kadang kita itu udah dibuat sama stanza, cuman kita nggak tahu. Jadi kita harus reinvent the wheel mungkin dari nol ya itu jadi makan waktu gitu. Padahal kita sebenarnya udah siap nih untuk mungkin dibikin suatu aplikasi QA atau apa itu bisa saja. Ya. Dan di sini akan saya untuk yang outline tadi di bagian part yang terakhir itu tentang analytic services. Kita bisa melakukan banyak hal dengan yang tadi itu ya, dengan yang display itu tadi kita jalan-jalan sekilas kayak analytic dan stanza. Contohnya yang translation itu yang gini Google lakuin, information retrieval itu Google juga lakuin ya untuk dapetin dokumen. Kemudian sentimen analisis ya ini Google nggak terlalu jelas ya ini ngelakuin ini apa enggak. Tapi intinya ini kita bisa tahu sentimen ini teks ini itu nadanya positif atau negatif terhadap misalkan suatu tokoh politik atau apa misalkan kayak gitu. Kemudian information extraction ya, ini mengambil informasi tentang subjek, predikat, objek dan sebagainya. Kalau question answer ini udah ada pertanyaan itu langsung dikasihnya jawaban. Jadi bukan dokumen yang mengandung teks itu, tapi jawabannya apa. Nah ini akan saya kasih istilahnya penjelasan sekilas tentang yang pernah kami lakukan ya. Ini jadi membuat sistem namanya orkestra. Yang saya bangga dari sistem ini bukan apa-apanya, tapi bagaimana singkatannya bisa dibuat. Orkestra itu adalah singkatan dari Organizing News Comments Using Aspect, Entity, and Sentiment Extraction. Nah itu butuh waktu seminggu buat nemuin singkatannya itu, ya kan? Jadi ini suatu sistem bagaimana kita bisa ngebaca komen itu biar bisa lebih nyaman. Karena kan komen itu biasanya berpuluhan, ya nggak berpuluhan ribu, beribu baris itu ada, misalkan di detik.com atau Kompas, ya kan? Nah, jadi contohnya, jadi ini dipublikasikan 2015 dulu pas saya masih PhD. Nah, di sini tentang Carnival Barker ya, tentang Donald Trump. Nah, jadi kita bisa melihat. Nah, di sini orkestra itu menggunakan visualisasinya itu yang artikelnya itu yang bagian ini tata surya ya, bagian mataharinya. Kemudian ada planet-planet. Nah, satu planet itu menggambarkan entitasnya yang lagi diomongin apa, ya. Kemudian planet itu ada satelit, ada bulannya. Di sini kita bisa melihat matahari itu artikelnya. Kemudian artikelnya itu ada Donald Trump sebagai entitasnya. Kemudian hal apa tentang Donald Trump? Aspeknya, yakni doing, ya. Doing itu kita lihat di situ itu ada semacam asteroid ya, warnanya hijau. Nah, itu maksudnya adalah ini kan kita ngomongin orkestra itu kan juga bisa menganalisis sentimen. Nah, jadi terhadap Donald Trump di teks itu Donald Trump the Carnival Barker ini ada nggak komen yang mengandung sentimen positif tentang yang dilakukan, tentang yang doing. Nah, jadi kita bisa melihat ketika kita klik doing dan kita klik asteroid yang warnanya hijau, jadi kita bisa dapatkan oh komen mana yang ngomongin tentang hal yang dilakukan Donald Trump secara baik. Nah, itu kita bisa melihat di kanan bawah, oh this author is clearly biased. Ya, kemudian Trump is someone who is incorruptible, bla bla bla, he knows how to fix problem. Nah, ini kan positif.
dan tentang yang secara umum yang dilakukan Donald Trump. Jadi ini lebih enak dibanding kita harus satu-satu baca teks, komen. Aduh, ini jadi capek juga kan. Misalnya 1000, wah banyak banget. Nah, ini saya kasih resepnya. Ini yang apa? Jadi yang kayak tadi itu yang reverse engineer ya. Ini bagaimana membuatnya. Jadi uh, mulai dari news repository ya. Kemudian kita akan ingin mengekstrak entitas sama aspeknya. Nah ini sebenarnya menggunakan teknik-teknik yang sebelumnya saja. Mengekstrak entitas. Tadi kan ada name entity recognition. Cuman ini dilengkapi juga dengan co-reference resolution. Jadi untuk mengetahui he itu refers to Donald Trump. She itu refers to mungkin istrinya Donald Trump dan sebagainya ya. It itu mungkin yang dilakukan Donald Trump ya. Kemudian dibantu juga dengan Wikipedia. Ini untuk menambah background knowledge. Jadi karena yang ada juga kan udah orang membuat semacam knowledge graph, knowledge base untuk suatu entitas-entitas ya. Bagaimana kalau misalkan mereka dilingkan saja. Jadi yang ada di teks itu dilingkan dengan yang udah ada di knowledge base. Sehingga konteksnya bisa lebih kaya. Donald Trump itu siapa sih? Oh, Presiden Amerika. Itu DBpedia. Kemudian untuk aspek extraction-nya, ya, jadi aspek-aspek apa dari Donald Trump itu digunakan post tagging, ya. Kemudian digunakan juga dependensi teks yang kita lihat sebelumnya, dan digunakan juga wordnet. Ya. Itu untuk menganalisis noun-noun apa yang terkait dengan Donald Trump. Yang mungkin bisa kita lihat, bisa kita analisis sentimennya. Setelah itu kita lakukan analisis sentimen dong, ya. Kita menggunakan senti-wordnet. Kita lagi-lagi menggunakan diri yang ada. Jadi senti-wordnet itu kita bisa menandai, oh teks word ini itu bobotnya positif apa negatif. Nah setelah itu kita tinggal ambil rata-rata aja. Jadi misalkan untuk noun ini muncul di kalimat ini, nah di kalimat itu analisis senti-wordnet sentimennya condong ke positif, ya udah jadi hijau. Condong ke negatif, ya udah jadi merah. Divisualisasikan, ya hasilnya ya udah orkestra, ya. Nah kemudian ini hal lain lagi ya. Kalau ini bukan saya yang ngembangkan, entity phishing. Kalau di sini contoh yang cukup mungkin update ya terkini tentang COVID. Nah di situ kan kalau kita melihat teks ya, teks plain text itu string aja coronavirus disease ini adalah bla 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 bla. Tapi dengan analisis ini entity phishing ya, kita bisa mengetahui oh ini lagi ngomongin pandemik. Pandemik itu apa sih? Di domain mana? Domain medicine dan health ya. Ini bisa dilakukan dengan analisis yang tadi itu information extraction. Jadi kita hubungkan, oh ini kalau misalnya disebut ini, itu kaitannya dengan knowledge base atau knowledge graph yang ada itu bagaimana gitu. Jadi knowledge-nya itu benar-benar kita ekstrak dan kita hubungkan dengan knowledge yang ada, layaknya manusia. Manusia itu kita membaca ini, teks ini. Oh pandemik itu ini, dia udah ada di dalam pikirannya. Oh pandemik itu terkait dengan medicine, dengan health. Pandemik itu ada teksnya ya. Jadi kayak gitu. Ini kalau ini dari Wikipedia dan Wikidata gabungan. Ya. Kemudian yang paling menarik di sini, ini karena to be true ya menurut saya, karena ini ada cookie, jadi dia memenangkan Loebner Prize Turing Test beberapa kali. Dan ini udah feature di New York Times dan sebagainya. Dan saya coba ngobrol sama cookie, itu yang dibalas juga nggak awkward, nggak robotik gitu. Saya hi cookie, hi there. Manusia apa kalau bisa hi there? Terus do you love me? Dia juga bisa berdiplomasi. Yes, I love everyone. Ya. Kemudian what do you think of Indonesia? Ya, oke, bagus lah ya, great country, beautiful scenery, ya. Kemudian yang menarik sebelah kanan, what is love? Menarik juga, dia kalau di sini kayak agak robotik sih. Condition experienced by humans which facilitates procreation. Tapi robotik nggak, itu sebenarnya tergantung dari persona atau style yang kita kasih ke Mitsuko. Jadi Mitsuko atau Koki, mungkin ini udah dikasih sama yang buat, dibikin yang agak gini deh balasnya gitu. Bisa saja dibalasnya mungkin yang lebih real, nggak yang kayak robotic condition experience by humans itu kan kayak apa sih gitu. Tapi emang itu sifat yang sengaja dibuat gitu sama yang membuat chatbot ini. Kemudian di bawah what do you think of coronavirus? Nah ini langsung make sure to watch. Ini kan benar-benar yang jawaban yang mungkin kita expect juga kalau ngobrol sama manusia, ya. Oke, jadi kurang lebih itu untuk sesi yang pemaparan dari saya. Jadi sebagai take home messages ya, untuk dibungkus, computer science linguistics bergabung menjadi NLP, dan NLP kita bisa pakai sebagai reverse engineering untuk mendapatkan knowledge, dan tugas-tugas utama dari NLP itu tokenization, post tagging, dan juga mengenal entitas ya, kemudian juga parsing untuk mengetahui struktur dari suatu teks. Dan NLP libraries yang siap pakai NLTK dan Stanza bisa handle bahasa Indonesia parsing.
Dan NLP service menyertakan itu tadi ya, kita bisa udah melihat analisis sentimen, ekstraksi informasi, dan chatbot. Itu realitas semua ya. Itu ada semua dan dibalik itu menggunakan NLP. Dan yang terpenting adalah jangan menunggu, kita bisa lakukan mengeksplorasi dunia NLP sekarang juga. Ya. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Iman. Ya. Terima kasih Pak Faris. Ya, kita masih punya waktu sedikit, beberapa menit. Mungkin ada yang ingin ditanya untuk bisa lebih dalam lagi ya mengenai apa itu NLP. Ini bingkisan terakhirnya sudah jelas bahwa ada riset yang dibikin. Kalau kita sebagai dosen, maaf sebagai manusia, membaca urutan dari string, kita punya pengalaman lalu, kita punya ilmu-ilmu kaitan-kaitan yang kita baca, kita bisa mengatakan. Tapi tidak demikian dengan komputer, sehingga itu bisa disebut dengan natural language processing. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, masih ada beberapa menit. Mohon kalau bertanya, videonya bisa di-on-kan ya, jadi Pak Faris bisa melihat juga. Silahkan, saya buka kesempatan. Silahkan. Langsung hati. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Saya mau tanya boleh Pak? Silahkan. Langsung saja. Saya nyalakan video. Ya, udah ya Pak ya? Udah kedengaran suara saya Pak? Ya, Pak Faris, nama saya Doni, Federikus Doni Mardianto. Saya coba ngikutin, terima kasih pertama ya, bahan kuliah yang disampaikannya cukup banyak menambah pengetahuan. Saya jadi melihatnya begini Pak, apa yang kita pelajarin barusan selama kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah ini lebih mengupas bagaimana Wikipedia atau Google membantu kita untuk mencari satu konteks pengetahuan yang mau kita cari, yang mau diketahui ya oleh personal. Nah, memang saya lihat ada beberapa teknik yang terus terang saya belajar komputer tuh di computer science itu mungkin baru karena kuliah ini, sebelumnya kan dari permesinan. Nah, terus terang hal-hal yang seperti ini awal belajar pun masih gelap buat saya, ya. Tapi apakah dengan mempelajari tadi cara mencari kata-kata awalnya ya dengan stemming, kemudian kita mempelajari NLP ini, aplikasinya ke depan kami memang harus belajar lebih banyak lagi mengenai tadi ada software NLTK, terus Tanza. Apakah memang keharusan kita belajar seperti itu juga? Karena kan kita memang sekarang kalau per mata kuliah harus fokus dengan ya apa artinya artificial intelligence-nya itu. Itu Pak Faris. Terima kasih. Ya. Kira-kira langsung saya jawab aja atau gimana Pak Iman? Iya. Oke. Agak mute ya Pak Iman? Masih mute Oh kayaknya. ya, maaf ya. Ya silakan Pak Faris menjawab, nanti saya akan bantu juga terkait apakah seberapa jauh kita harus mempelajari kaitannya dengan mata kuliah ini, saya akan bantu. Jadi barangkali terkait tadi sebelumnya silakan Pak Faris. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Doni ya pertanyaannya. Dan salam kenal juga. Jadi memang istilahnya kayak saya tuh kayak sales, ya kan? Ini NLP, ini barang yang saya jual, ya kan? Dan untuk barang yang saya jual, tentu saya ingin semua orang itu pakai NLP, menggunakan NLP untuk apapun yang mereka inginkan, untuk misalkan membuat aplikasi dan sebagainya. Ya, jadi NLP ini adalah salah satu tool, dan tool lainnya yang sebenarnya belum disebut di sini itu bagaimana menyambungkan NLP dengan machine learning. Itu bagaimana untuk kita bisa mendapatkan feature-feature yang untuk di train ya di dalam suatu machine learning itu dari NLP ini itu juga bisa feature engineering, ya kan? Nanti di deep learning itu juga ada lagi tuh. Bagaimana kita bisa feature engineering-nya tuh lebih subtle, lebih fine grain menggunakan NLP ini ya.
ada juga yang teknik terkini misalkan pakai BERT, pakai attention dan sebagainya, itu masih belum. Nah, tapi itu jalan panjang memang, ya kan? Ya, jadi kalau misalkan yang terkait dengan mata kuliah nanti mungkin Pak Iman bisa menjelaskan lebih jelas. Tapi kalau yang dari saya, jadi memang ini nih istilahnya semacam etalase, ya. Jadi ini loh ada namanya NLP, dan ini loh kalau misalkan teks itu kan memang ya jelas banget, teks itu semua orang ngomong, semua orang nulis, ya. Bahkan sampai kewalahan sebenarnya, saking banyaknya itu korpus-korpus itu kadang mesinnya nggak kuat buat nampung itu, ya kan? Nah, jadi bagaimana dari yang teks sebanyak itu, ya, teks semacam teks ini kita bisa serap intisarinya dan kita pakai untuk aplikasi kita. Jadi contohnya aplikasi sentimen analisis. Ya misalkan nanti Mas Doni di perusahaan misalkan analisis terhadap perkembangan produk ini di sosial media itu bagaimana? Nanti di komen-komennya. Jadi kan yang tadi orkestra itu buat news comments. Tapi bagaimana kalau misalkan untuk comments di e-commerce ya, itu bisa dianalisis. Jadi bagian-bagian mana yang kurang bagus, kurang bagus. Jadi daripada alih-alih kita melakukan survei ke orang ya, ya udah kita analisis aja yang udah ada, teks yang mereka udah buat. Jadi kita bisa menghemat biaya survei, kita bisa udah tahu aspeknya tadi, aspek dan sentimennya dari produk ini, aspek-aspek apa yang kurang bagus, dan kita bisa untuk kedepannya, oh ternyata ini. Jadi kita makin bagus. Dan kalau misalkan kita nggak punya NLP, orang harus melakukan survei manual, interview, wah itu lumayan duit itu. Jadi NLP ini bisa kayak semacam ya AI secara umum ya, itu emang semacam technological tool yang membuat menjadi lebih unggul gitu. Semacam kayak gitu. Gunanya mungkin tadi udah saya jelasin, tapi mungkin untuk secara umum untuk mungkin harus memang lebih nggak bisa cuma 1,5 jam terus kita langsung jadi ini harus ini nih kita langsung bisa. Nah, tapi itu tahap demi tahap. Ini jadi udah ada gambaran. Jadi insya Allah sih kayaknya kalau menurut saya sendiri kalau saya kena dosen ya ini bisa dipakai buat paper, bisa publish sebenarnya ya udah seneng gitu sih kalau untuk dosen ya. Tapi kalau untuk praktisi buat industri itu gede banget ini kuenya untuk energi gitu. Itu Pak Iman kalau dari saya. Baik ya, jadi terima kasih Pak Faris. Nah, tadi terkait apa yang sebenarnya harus kita pelajari dalam kuliah ini adalah sebetulnya kita ya tidak sampai membuat coding begitu ya, tidak sampai membuat itu, kita harus dapat memahami logik-logiknya. Kenapa sampai NLP dibutuhkan, apa yang membeda, bagaimana tahapan-tahapan NLP itu. Jadi logika-logika atau pandangan secara umum sehingga kita bisa mendapatkan urutan-urutan langkah-langkah logika-logika yang perlu kita lakukan. Itu sebetulnya yang kita ingin tarik dari mata kuliah. Untuk buat NLP adalah hal seperti itu. Gitu ya. Jadi memang tidak sampai mendalam terhadap tadi ya kita didiskusikan dengan, tapi tadi kan memperkaya kita gitu kan, bahwa oh ternyata natural language processing sudah seperti ini, banyak hal yang bisa kita sudah adopt dari apa yang sudah ada. Nah, NLP itu ya cikal bakal NLP itu orang sudah memakai dari tadi ya, dari Turing test dan lain-lain, orang sudah berusaha ini mendapatkan apa ya, bagaimana caranya supaya komputer dapat memproses tadi ya string atau hanya kata-kata saja yang kata-kata mentah tidak mengandung arti, tapi bisa dibantu oleh komputer sehingga mengandung informasi yang sampai pada knowledge itu, sebetulnya ujungnya ke dalam knowledge itu, karena memang kita pada dasarnya ingin mengkaitkan dengan segala sesuatu yang ada. Ya, jadi mungkin itu untuk teman-teman ya, untuk rekan yang lain di sini kita memang lebih ingin mendapatkan apa ya, logik-logik berkaitan dengan itu sehingga ya kita mengerti tahapan-tahapannya seperti demikian. Mungkin gambarannya itu ya, untuk bisa kita lebih pahami. Ya, itu sebetulnya sayang sekali waktunya yang terbatas ya. Ini terima kasih untuk Pak Faris ya telah menyampaikan banyak hal dan telah memperdalam, memperluas juga pandangan kita tentang perkembangan energi saat ini. Ya. Saya kira mungkin itu dari saya. Kemudian sebelum kita tutup, saya ingin melakukan absen ya. Untuk Pak Faris, terima kasih sekali lagi ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan banyak kesempatan lagi, bisa saling sharing gitu ya.
Ya, ya Terima baik. kasih banyak Pak Iman, dan kalaupun ada nanti pertanyaan ya, tadi kayaknya Mas Hafiz ada pertanyaan. Kan tadi udah ada Twitter saya tuh. Nanti langsung saja lewat Twitter, nanti akan saya langsung balas di situ ya. Dan kemudian untuk slides itu juga udah saya buka ya. Jadi langsung aja nanti slides-nya itu silahkan di reuse, feel free ya. Diupok-upok, dipelajari, feel free dan untuk modding. Dan kemudian saya juga apresiasi saya terbesar-besarnya untuk Pak Iman ya. Kemudian untuk Mbak Reza yang tadinya tuh salah saya anggap Mas. Tekanan namanya. Kemudian Bu Emni atau Emni ya, terima kasih juga ya. Jadi udah semoga ini jika kita bisa menjalin silaturahmi walaupun masih secara daring atau online, semoga nanti juga bisa Sama-sama. iya, semoga bisa berlanjut ke fisik ya. Amin. Reunian ya, Bu Emni. Amin, 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 amin. Ya, terima kasih semuanya, dan kalau gitu saya mohon izin pamit dulu ya. Ya baik, terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak baik, Arif, terima ya. kasih. Mari semuanya. Untuk rekan-rekan kita coba ini sebentar ya. Saya mau absen dulu sebentar. Kita coba absen dulu sebentar ya. Muhammad Mada Baskoro ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Sumarna ada? Marna ada? Marna? Tidak ada. Tidak ada. Rio Sofa Rajela ada? Rio Sofa Rajela. Hadir, Pak. Terima kasih. Dede Wahyu Masla. Dede Wahyu Masla. Hadir, Pak. Baik. Fitriana Isna ini. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Raden Iwan Budi Rahadian. Ada? Raden Iwan Budi Rahadian. Raden Iwan Budi Rahadian. Baik, tidak ada. Joshua Su. Hadir, Pak. Ada ya. Novi Arianto ada? Hadir, Pak. Baik. Muhammad Harun. Hadir, Pak. Baik. Sugondo ada? Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Muhammad Ganjar Maulana. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Kautsar Paramahasta, maaf.